Ada anak-anak sekarang sayang dengan ibu ayahnya, dia bawa bunga setangkai, selamat hari ayah, selamat hari ibu. 1 tahun 1 hari saja dia jenguk bapak ibunya. Setelah itu dia pun tak ingat sama sekali. Tapi kalau dibangunkan masjid 1 hari 5 kali didoakan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah lagi duha, ditambah lagi tahajud malam, apalagi kalau masjid itu di pinggir jalan raya, maka setiap waktu orang akan lewat, parkir penuh walaupun tidak waktu sholat. Kenapa? Orang numpang ke toilet. Apakah ada pahalanya kalau orang tidak sholat di masjid, hanya sekedar numpang ke WC? Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Tidak ada urusan yang paling sulit daripada urusan buang air kecil. Orang yang pernah nahan buang air kecil itu tahu betul kesulitannya. Makanya kita ucapkan banyak terima kasih pada pom bensin yang menyediakan toilet. Saya juga berharap supaya bisa menyampaikan cita-cita membangun masjid atas nama ibu saya. Ini adalah sunnah hasanah yang baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain pun akan dapat melimpah pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Anak-anak dari Pak Ibu Hajah Nur Fauziah Haji Supiani tidak ada menceramahi kita, mari berbakti pada orang tua, enggak ada. Mereka diam, mereka cukup membangun masjid, semua orang akan datang. Ibu-ibu nanti akan datang bawa anaknya pengajian sore-sore, malam, tarawih, witir, iktikaf. Ini namanya masjid apa, Ma? Ini namanya Masjid Hajah Nur Fauziah Haji Supiani. Itu nama siapa, Ma? Itu nama ibu dan ayah orang yang membangun masjid ini, nak. Kau juga begitu. Nanti kalau ibu sudah meninggal atau sekarang pun nggak apa-apa, kau bangunkan masjid. Untuk sementara mau sholat dulu ya, Ma, nggak apa-apa, itu DP-nya. Innamal a'malu binniat. Jangan mati sebelum bangun masjid. Mudah-mudahan niat kita sampai. Tapi saya Pak Ustadz, rasanya saya nggak bisa, Pak Ustadz, saya bukan orang kaya, uang nggak ada. Niat aja takut, bermimpi aja takut, gimana mau mendapatkan mimpi jadi kenyataan? Tiba-tiba saya ceramah di Jambi, dibawa lewat hutan, keluar hutan, jalan berlobang, buka mata, tutup mata, belum juga sampai. Akhirnya setelah beberapa jam sampai di sebuah musola kecil. Saya mau nanya panitia segan, ada apa ini gerangan? Siapa yang membangun musola ini? Kenapa mesti saya yang meresmikan? Tiba-tiba keluar polisi, kumisnya melintang. Saya pun jadi terdiam. Siapa ini? Pak Kapolsek. Kapolsek kan yang paling rendah. Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolresta, Kapolsek, level paling bawah. Kalau surga ini yang kaki 5-nya. Ada apa ini Pak Kapolsek? Saya ngelihat orang kalau urusan di kantor polsek ini susah mau sholat. Jadi saya bercita-cita dengan kerendahan, dengan ketidakberdayaan saya bangun masjid, dan saya cita-cita kalau masjid ini selesai yang meresmikan Musti Ustadz Abdul Somad. Akhirnya saya pun datang ke masjid itu meresmikan. Bapak meresmikan ini uangnya dari mana? Dari negara? Enggak, Pak Ustadz, kami aja iuran sesama aparat. Pak polisi ini kan nggak terlalu sulit, dia tinggal print selesai dapat bangun masjid. Makanya selagi masih semprit berbunyi, bangunlah masjid. Nanti sampai masanya sempritnya ada, tapi kau nggak bisa meniup lagi. Mumpung masih ada jabatan kekuasaan, tanda tangan masih laku, bangun masjid. Gimana? Siap bangun masjid? Bangun masjid. Ini yang saya ceritakan ini bukan angan-angan, bukan di awang-awang. Saya sudah melihat secara nyata di tengah masyarakat. Bapak Ibu semua, berniatlah. Ada yang lebih hebat daripada amal. Apa dia? Niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Loh,
Kok niatnya lebih baik daripada amalnya? Amalnya bisa disusupi ria, tapi niatnya tidak bisa. Maka siapapun yang berniat bangun masjid, mati dia meninggal, dia sudah dapat yang dia niatkan. Siapa yang niat tahajud tadi malam, terbangunnya pas azan subuh, dia sudah dapat niat tahajud. Ketidurannya sampai azan subuh adalah sedekah dari Allah. Tapi jangan tiap malam. Ini banyak jamaah ini dijadikannya dalil. Istrinya nanya, papa nggak sholat tahajud? Siapa yang berniat? Itu sekali-sekali, beb, bukan tiap malam. Innamal a'malu binniyat. Berniatlah ingin membangun masjid. Makanya kalau kita keluar masjid beda dengan doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan untukku pintu rahmatmu. Tapi kalau keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan untukku pintu-pintu rezekimu. Yang punya ruko, yang punya toko, makin semangat bisnis. Yang tanam karet kelapa sawit, makin semangat. Yang tambang batu bara, nikel, emas, makin semangat. Bukan mengejar dunia. Niatnya kalau dapat uang nanti bangun masjid, dibangun rumah megah, mewah, cantik, mahal. Begitu kita meninggal dunia, tidak ada satu jengkal pun di rumah itu yang bersedia menampung kita. Rumah-rumah bapak yang mewah, yang megah, yang cantik, yang mahal, yang keramiknya luar biasa, impor dari Itali. Orang masuk ke ruang tamu sampai ngangkat kain, disangkanya air basah. Rupanya ada kolam ikan di bawah, ikan mas. Saya yang pakai sarung jadi takut dilihat ikan dari bawah. Orang-orang kaya ini macam-macam bentuk rumahnya, tapi begitu meninggal dunia, rumah yang besar itu tinggal, mobil mewah tinggal, dipakai ibu dengan suaminya yang baru, brownies. Hari ini bapak boleh tersenyum, tapi pas di jalan nanti pulang, betul juga kata Ustaz. Ternyata mobil ini nanti akan dipakai orang lain, rumahku akan dihuni orang lain, dibagi kepada anak cucu menantu. Ada rumah, ada tanah yang tidak bisa dijual, la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan. Apa dia? Itulah tanah wakaf untuk masjid. Silakan punya tanah sejauh mata memandang, silakan punya kebun 7 turunan, tapi sisakan untuk masjid. Saya pun diundang tausiah. Ini siapa yang punya ruko-ruko banyak ini, Pak? Ini yang punya 1 orang, Pak Ustaz. Kaya sekali. Oh, kaya. Ini siapa yang punya kebun karet luas ini, Pak? 1 orang yang punya, Pak. Masya Allah. Jadi kalau gitu di kampung ini ada 2 orang kaya? Enggak, kanan kiri dia yang punya. Mana sekarang orangnya? Udah mati. Ada dia bangun masjid? Enggak ada. Ada dia bangun pesantren? Enggak ada. Ada anaknya yang sekolah agama? Anaknya 3, Pak Ustaz. Yang pertama sakau, yang kedua mabuk, yang ketiga error. Apa yang diharapkan mengalir? Tidak ada. Karena sibuk mengejar dunia. Dunia ini seperti air laut, makin diminum makin asin, makin diminum makin kurang, makin diminum akhirnya tersedak Fir'aun dalam genangan laut merah. Apakah kalau kita mencari rezeki lalu kemudian ada puasnya? Lau kana libni adam wadiyan min zahab, seandainya manusia ini punya 1 lembah dari emas, ada gunung menjulang, ada bukit yang tinggi, ada 1 lembah di bawah, isinya emas semua, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta 1 lembah lagi. Ya Allah, dunia tidak akan pernah cukup. Pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, sampai akhirnya pergi ke rumah sakit, diperiksa, kata dokter, bapak sakit lambung karena tidak makan, terlalu sibuk cari makan. Aneh manusia ini. Duitnya hanya numpang sebentar di nomor rekening, setelah itu ditransfer ke dokter spesialis. Dokter spesialisnya pun juga sakit jantung koroner.